Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Di dinasti sihir Saryon, di bawah naungan pohon raksasa yang menyimpan sejarah ribuan tahun, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung. Elmesia Elru Saryon, sang kaisar dinasti, duduk dengan anggun sambil menopang dagu. Tatapannya penuh selidik namun jenaka, seolah dia menikmati pertemuan ini. Raut wajahmu selalu terlihat jutek ya, Leon Kun, goda Elmesia memecah keheningan. Di sisi yang lain di hadapan sang kaisar ada Leon Cromwell. Dia menanggapi ucapan Elmesia dengan ekspresi sedingin es. Beliau menolak larut dalam candaan Elmesia. Sekarang bukan saatnya bagiku untuk tertawa. Jadi maaf, kita langsung saja ke intinya. Suasana tegang antara dua sosok legendaris itu mendadak mencair oleh aroma manis. Karena Elmesia Elru Saryon bukanlah pemimpin yang kaku. Ia tahu cara menjamu tamu, bahkan tamu sedingin Leon Cromwell sekalipun. Aku punya cemilan nih, aku belinya dari toko Mas Yoshida loh, ujar Elmesia dengan nada riang. Bersamaan dengan ucapan Elmesia, seorang pelayan datang membawa nampan berisi kue kering matcha yang terlihat menggugah selera. Di tengah keindahan istana yang menyatu dengan alam, Elmesia mencoba mencairkan suasana dengan keramahan yang elegan. Namun, di balik tawaran cemilan itu, Elmesia tetaplah seorang kaisar yang peka. Jadi, sambil menyesap tehnya dengan anggun, dia bertanya, "Ada perlu apa, Leon Kun?" "Jangan-jangan kau mau bertanya, apakah aku pernah melihat anak-anak yang dijaga oleh Demon Lord Rimuru ya?" Pertanyaan itu menghantam tepat sasaran. Leon, yang baru saja hendak menyentuh kue keringnya, tertegun sejenak. Seperti biasa, dia bisa langsung menebak batinnya dalam hati. Namun yang terucap dalam bibirnya, dia membenarkan dugaan Elmesia. Dan di situ tanpa diduga Elmesia mengatakan kalau dia pernah melihat anak-anak itu. Mendengar konfirmasi tersebut, Leon kehilangan ketenangannya. Dia berdiri dengan centakan keras hingga kursi duduknya bergeser. Matanya yang tajam kini membelalak penuh intensitas. Bagi Leon, informasi ini bukan sekedar basa-basi, melainkan kunci dari pencarian panjang yang selama ini membebani pundaknya. Kehangatan teh dan manisnya kue matcha dari toko Mas Yoshida sama sekali tak mampu meredam gejolak di hati Leon. Informasi tentang Elmesia pernah melihat anak-anak yang dilindungi oleh Rimuru, yang bahkan di saat festival di Tempest, anak-anak itu terlihat menikmati dengan bahagia. Hal itu seolah memberi secerca harapan sekaligus ketakutan baru untuk Leon. Pria pirang ini terdiam sejenak. Matanya menatap tajam namun kosong. Di pikirannya hanya ada satu nama, Chloe. Menyebut nama Chloe terlalu berisiko. Tidak ada jaminan Elmesia tidak akan berkhianat dan aku tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa membahayakan Chloe, gumam Leon. Namun situasi ini terasa buntu. Menurut Leon, menutup diri sepenuhnya dari sekutu sekuat Elmesia juga bukan pilihan yang bijak di tengah situasi yang kian rumit. Antara insting pelindung dan kebutuhan akan informasi, Leon terjebak dalam perang batin yang sangat hebat. Setelah keheningan yang cukup lama, Leon akhirnya membulatkan tekad. Dengan suara yang sedikit berat, ia akhirnya memberanikan diri bertanya, "Jadi, apa ada gadis yang bernama Chloe di antara mereka?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, membawa harapan besar Leon yang selama ini tersembunyi di balik jubah dinginnya. Di sisi yang lain di hadapannya, Elmesia hanya merespon dengan lirikan mata yang tenang. Suasana di meja jamuan itu mendadak hening setelah pertanyaan krusial Leon terlontar. Elmesia meletakkan garpunya dengan denting halus, tanda bahwa ia menghargai kejujuran rekannya tersebut. "Akhirnya kau mulai mempercayaiku ya? Baiklah, Demon Lord Leon, jika kau kini mempercayaiku, maka aku juga tidak akan keberatan membantumu," ucap Elmesia dengan senyum tipis yang tulus. Tanpa membuang waktu, sang kaisar Saryon membeberkan fakta yang selama ini tersimpan rapi dalam pengamatannya. Beliau menyebutkan bahwa memang ada 5 anak yang saat ini berada di bawah pelindungan Demon Lord Rimuru, yakni Kenya, Ryota, Gale, Alice, dan juga Chloe Aubet.
Mendengar nama lengkap itu, tatapan Leon menajam. Semua spekulasi, kekhawatiran, dan pencarian panjangnya seolah mengkristal pada satu titik kepastian. Ya, sosok gadis kecil yang terlintas dalam pikirannya benar-benar ada di sana, yakni di wilayah Sang Slime Demon Lord Rimulu. Di bawah naungan pavilion yang tenang di dinasti Sihir Saryon, di situ Elmesia tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga melontarkan kebenaran yang pahit. Ia menatap Leon yang kaku, membaca beban berat yang selama ini dipikul oleh sang Demon Lord pirang ini sendirian. Kau tidak pernah membuka isi hatimu pada orang lain. Kau berusaha memikul semua karma itu sendirian karena takut disalahpahami, ucap Elmesia. Mendengar itu, Leon terdiam, seolah kata-kata itu adalah anak panah yang tepat sasaran. Lalu Elmesia menyebutkan nama yang menjadi duri dalam sejarah Leon, yakni Shizue Izawa. Elmesia berpendapat bahwa sifat Leon yang terlalu tertutup itulah yang membuat Nona Shizue tidak pernah bisa menaruh kepercayaan penuh padanya. Leon, yang biasanya selalu tenang, menunjukkan sedikit kegelisahan. Keringat dingin nampak di pelipisnya saat ia mencoba menepis pembicaraan tentang masa lalunya. Hentikan tuduhan membosankan itu, desisnya. Namun dalam hatinya Leon dipenuhi keheranan. Bagaimana bisa Elmesia mengetahui detail hubungannya dengan Shizu? Namun pada akhirnya Leon Cromwell mengakui sisi gelap dari perjuangannya. Dengan tatapannya lurus ke depan, tapi penuh tekad yang tak tergoyahkan, dia bilang, memang benar, aku mengorbankan banyak orang demi mencapai tujuanku. Aku akan menghalalkan segala cara demi menyelamatkannya. Aku juga sudah siap menerima segala hinaan yang ditunjukkan padaku. Bagi Leon, menyelamatkan Chloe adalah prioritas mutlak yang melampaui moralitas. Namun di balik tekad baja itu, Leon menyadari adanya sebuah jebakan. Ia curiga ada pihak ketiga yang sengaja memancingnya untuk pergi ke tempat Rimuru dan memicu pertarungan di antara dua Demon Lord tersebut. Elmesia hanya bisa menghela nafas, menyebut rekannya itu sebagai sosok yang tidak fleksibel. Dengan santai, Sang Kaisar Saryon memberikan informasi tambahan yang sangat krusial mengenai potensi keterlibatan keluarga Rosso, organisasi Cerberus, hingga Demon Lord Luminas. Leon hanya bisa terpaku. Keheranan menyelimuti dirinya saat ia menyadari bahwa Sang Kaisar Elfini seolah-olah sedang menonton seluruh dunia dari singgasananya. Dan secara tiba-tiba suasana berubah menjadi diskusi intelijen yang sangat serius. Elmesia membedah situasi di Luberios dengan presisi layaknya seorang ahli strategi. Ia meyakinkan Leon bahwa berdasarkan penyelidikannya, Demon Lord Luminas saat ini berada dalam posisi aman dan berniat menepati janji aliansinya dengan Rimuru. Hal itu semakin diperjelas dengan melihat pergerakan Hinata, sang kapten kesatria suci. Namun pandangan Elmesia menajam saat membahas organisasi lain. Ia mengaku sulitnya menilai Cerberus karena kurangnya kerjasama antar bos di organisasi tersebut dan juga keterbatasan informasi yang bisa diselidiki dari luar. Di hadapannya, Leon hanya bisa mendengarkan dengan seksama. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan ketika Elmesia menyebutkan ancaman yang paling nyata dan berbahaya, yakni keluarga Rosso. Di tengah ketenangan kebun istana, Elmesia menjatuhkan bom informasi yang membuat wajah Leon menegang. Elmesia bilang ada informasi bahwa saat ini pasukan keluarga Rosso meniadakan segala pelindungan di utara dan mengganti tujuan mereka untuk menyerang Luberios. Tentu, Leon menyadari konsekuensi mengerikan dari pergerakan ini. Kalau seperti itu, Gi pasti akan bergerak. Lebih tepatnya, pelayannya sih, yakni Mizari dan Ren yang akan bergerak, ucap Leon. Ketakutan Leon bukan tanpa alasan, karena jika sang Demon Lord terkuat Gi Crimson turun tangan secara langsung, maka otomatis skala kehancuran yang ditimbulkan tidak akan terbayangkan. Elmesia membalas, ya, si Ren dan Mizari itu juga sebuah ancaman. Kalau mereka tidak dihentikan oleh orang yang bisa berbicara dengan Gi layaknya teman, bisa-bisa nanti negara-negara barat hancur. Ya, di sini Elmesia nyindir biar Leon ngobrol dengan Gi. Tujuannya agar nggak ada perang. Di tengah aroma teh yang mulai mendingin, Elmesia menatap ekspresi Leon yang mulai goyah. Elmesia tidak bisa menahan senyum tipisnya. Leon Kun, caramu bicara terdengar seperti dulu lagi loh. Godanya mencoba mencairkan ketegangan sesaat.
Di sisi yang lain, Leon memahami sindiran Elmesia. Akan tetapi menurut Leon, jika ia ikut campur masalah ini terlalu jauh, hasilnya mungkin tidak akan baik. Kendati demikian, Elmesia menekankan pentingnya hal ini bagi umat manusia, yakni untuk menunjukkan usaha mereka sendiri agar Guy tidak kehilangan minat pada dunia ini. Setelah berbagi informasi, Elmesia memutuskan mengerahkan unit kesatria penyihir elitnya, Magus, menuju utara untuk membantu menstabilkan situasi yang sedang memanas akibat pergerakan keluarga Russo. Aku juga akan mengantarmu sampai setengah jalan dengan kapal naga terbang, ucap Elmesia dengan senyum ramahnya yang khas. Leon yang biasanya kaku dan dingin, tampak sedikit luluh oleh kebaikan hati Elmesia. Meskipun Leon terburu-buru oleh waktu, akan tetapi beliau menyempatkan diri untuk menoleh dan memberikan apresiasi yang jarang ia tunjukkan. Maaf merepotkan dan terima kasih, ucapnya pelan. Elmesia hanya menatap punggung Leon yang mulai melangkah menuju kapal besar bertenaga naga tersebut. Di dalam hatinya, Elmesia hanya bisa berharap Leon bisa lebih terbuka padanya. Namun, sebelum Leon benar-benar melangkah pergi, Elmesia memberikan satu peringatan terakhir yang tajam. Jika kau pergi ke Luberios, kau sudah pasti akan terjerat. Tidak peduli siapapun yang merencanakannya, ini jelas-jelas sebuah jebakan, ucap Elmesia. Di sisi yang lain, Leon tidak membuang pandangannya. Dengan wajah yang tajam dan sorot mata yang penuh determinasi, ia menjawab singkat, "Aku tahu." Bagi Leon, meskipun seluruh dunia mencoba menjebaknya, tapi menemukan Chloe adalah resiko yang sangat layak untuk diambil. Di sisi yang lain, Elmesia hanya bisa menatap sosok Leon yang kian menjauh. Ia tersenyum kecil, merasa sedikit nostalgia melihat kekakuan rekannya itu. Dia benar-benar tidak berubah, masih saja canggung seperti dulu, gumam Elmesia. Namun kejutan sesungguhnya muncul tepat saat Leon menaiki kapal. Sebagai balas jasa atas informasi dari Elmesia, Leon memberikan informasi rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh jaringan intelijen sang Kaisar Saryon itu. Leon bilang, "June menghilang, sebaiknya kau juga hati-hati." Mendengar kabar hilangnya salah satu dari primordial demon tersebut, Elmesia terkejut luar biasa. Itu adalah sebuah ekspresi langka bagi sang kaisar yang biasanya selalu tahu akan segalanya. Sontak saat melihat ekspresi lawan bicaranya tersebut, Leon pun pergi dengan senyuman tipis kemenangan, meninggalkan Elmesia yang terpaku dalam keheranan. Sontak Elmesia berteriak tak percaya, "Oi, itu bohong kan?" Kendati demikian, teriakan itu tak digubris oleh Leon. Malahan nih, si Leon bersenandung di dalam kapal dengan riang gembira. Tak terasa ini adalah hari ketiga di Luberios. Di bawah langit yang cerah, anak-anak yang selama ini dicari Leon justru sedang menikmati masa muda mereka. Chloe, Kenya, Ryota, Gale, dan Alice mendekati Rimuru dengan penuh semangat. Mereka meminta izin untuk melihat latihan pertunjukan musik. Di sisi yang lain, MC kita menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Namun di balik itu, ia sangat waspada. Rimuru tahu bahwa bahaya besar sedang mengintai di luar tembok kota. Untuk itu, ia memberikan perintah mutlak kepada pengawal setianya, yakni adik Diablo. Namun si Diablo ini malah melempar tanggung jawab tersebut kepada bawahnya, yaitu Venom. Apapun yang terjadi, lindungi anak-anak ini. Tak masalah kalau kau sampai tewas. Yang penting, kau harus memastikan keselamatan mereka, ucap Diablo, dan Venom menjawab, baik. Mendengar jawaban dari bawahnya, Diablo hanya tersenyum tenang. Sementara Rimuru bergumam, "Gila, kejam betul kau ini nak Diablo." Gak berselang lama di ruang makan, Hinata pun datang. Tentu Rimuru dan kawan-kawan spontan menyapanya dengan ucapan, "Selamat pagi, Cekgu." Kemudian Rimuru dan Hinata pun cari tempat duduk. Terlihat di sana ada Nicholas juga yang sedang sibuk mempersiapkan troli makanan. Bagi mereka yang sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk pertempuran, ini adalah momen langka untuk bersikap selayaknya orang dewasa dengan menikmati sarapan yang elegan dan penuh ketenangan. MC kita pun mulai mencicipi hidangannya. Sambil mengunyah sepotong roti panjang, ia memejamkan mata, membiarkan rasa lezat itu memenuhi inderanya. Wena, ucapnya. Rimuru bahkan sempat berpikir bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat indah dan damai. Namun, keheningan itu pecah seketika saat seorang kesatria suci dengan wajah panik masuk. Lapor, teriaknya dengan napas tersenggal.
Berita yang dibawa Ksatria Suci ini bagaikan petir di siang bolong. Dia mengatakan pasukan musuh telah menyusup jauh ke dalam katedral dan pertempuran sedang berlangsung. Rimuru yang tadinya masih asik mengunyah roti langsung terdiam kaku, matanya menatap tajam, menyadari bahwa sarapan tenangnya baru saja berakhir secara paksa. Pikiran MC kita langsung tertuju pada satu titik di katedral itu, yakni tempat latihan musik. Meski situasi mendadak genting, Hinata tetap berusaha menjaga kepalanya tetap dingin. Dengan nada bicara yang tegas namun terkontrol, ia bertanya, "Jangan panik, coba jelaskan pelan-pelan, seberapa besar skala musuh, dan seberapa parah kerusakannya." Lantas Ksatria Suci itu memberikan laporan dengan nada yang berat. "Baik, begini, kami telah mengkonfirmasi jumlah musuh setidaknya ada 100 orang. Belum ada warga biasa yang menjadi target, tetapi banyak ksatria yang sedang dalam masa pelatihan menjadi sasaran." Laporan prajurit itu semakin mengkhawatirkan. Dia menjelaskan bahwa mereka kalah langkah karena musuh muncul dari jalan pintas rahasia yang tidak diketahui oleh pihak penjaga katedral. Dan hasilnya, kekacauan ini menewaskan prajurit yang tidak sedikit. Bahkan beberapa anggota Rock Genius dikabarkan telah tewas dalam pertempuran yang brutal tersebut. Dan hal ini sesuai prediksi Louis Valentine. Di situ Hinata Sakaguchi yang sedari tadi menyimak dengan tatapan tajam mulai menyatukan kepingan teka-teki ini di kepalanya. Dia bergumam tentang sosok yang sangat kuat dan berpengaruh. Kelihatannya dia sudah tiba ya. Sunday Price Grand, bukan, lebih tepatnya Grand Bell Rusuh.